Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak bagian kedua. Nah, jadi video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya mengenai nilai mutlak bagian pertama ya. Nah, jadi sebelum kita memulai semuanya, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Langsung saja kita mulai ya. Nah, saksikan semuanya, pahami baik-baik apa yang Ibu jelaskan ya. Oke, bagian yang pertama. Nah, jadi ini ada berapa soal yang mengenai nilai mutlak. Nah, soal yang bentuk pertama itu adalah bentuk yang di video sebelumnya, itu bentuk pertama. Nah, ini soal bentuk kedua, soal bentuk ketiga, dan ini adalah soal bentuk keempat, nilai mutlak bentuk keempat. Jadi beda-beda soal, beda-beda penyelesaiannya. Nah, untuk soal yang biasa seperti kemarin, yang untuk video part 1 penyelesaiannya seperti yang Ibu jelaskan itu. Nah, untuk yang ini, bentuk yang seperti ini, nah lihat ya, bentuknya itu gimana Bu? Bentuk yang kedua ini adalah, ini ada harga mutlak, tapi dikurang X, dikurang sesuatu dan sama dengan konstanta. Nah, jadi harga mutlaknya itu hanya satu nih harga mutlaknya ya, hanya bagian sini saja. Nah, jadi gimana Bu caranya? Nah, bagian yang ini sama penyelesaiannya seperti video yang sebelumnya. Nah, tapi harus ada yang diolah dulu. Gimana Bu cara ngerjainnya? Berarti ini kita tinggalkan dia sendirian. 3x dikurang 7 mutlak 3x kurang 7 sama dengan yang ini, min x-nya pindah ke sini. Berarti 5 ditambah x. Nah, bentuk ini kan udah sama dengan bentuk yang kemarin yang saya jelaskan. Nah, jadi ini harga mutlak sama dengan yang nggak ada mutlaknya. Sama dengan nggak ada mutlaknya, 5 tambah x. Penyelesaiannya gimana Bu? Sama seperti kemarin. Nah, berarti ini berarti kan 3x kurang 7 lebih besar sama dengan 0, maka 3x lebih besar sama dengan 7, x lebih besar sama dengan 7/3. Maka, nah, harga mutlak ini positif ya. Nah, sepertinya tidak muat, jadi Ibu hapus dulu ini. Maka ini nilainya positif dulu, yang positif. Berarti kan 3x kurang 7 sama dengan 5 tambah x. Ya kan? Nah, berarti ini 3x, x-nya pindah ke sini, dikurang x sama dengan 5, negatif 7 pindah ke sini, positif 7, 3x kurang x berarti 2x sama dengan 5 tambah 7, 7 tambah 5 berarti 12, berarti x sama dengan 12/2, ya kan? 2-nya pindah ke bawah, 12/2, maka x sama dengan 6. Nah, dapatlah x sama dengan 6. Nah, sekarang kita lihat, apakah 6 lebih besar sama dengan 7/3? Bener nggak? 6 lebih besar dari 7/3. Bener ya? Kenapa? 7/3 itu kan sekitaran 7 bagi 3. Berarti itu kan sekitaran 2 sekian ya. Nah, berarti 6 lebih besar daripada 7/3. Berarti ini memenuhi 6-nya. Nah, untuk yang kedua, ini yang lebih besar sama dengan 0. Ini sama ya penyelesaiannya sama yang kemarin. Nah, untuk yang kedua kan 3x kurang 7 kecil 0. 3x kurang 7 kecil 0. Berarti ini 3x lebih kecil dari 7, maka x lebih kecil dari 7/3. Maka, nah ini dia, yang negatif. Nah, ini kan positif. Nah, sekarang yang negatif. Negatif 3x kurang 7 sama dengan 5 tambah x. Nah, ingat ya, yang positifnya ini, yang negatifnya ini. Yang 5 tambah x-nya tidak diapa-apain ya. Ini video penjelasan yang kemarin. Berarti min kali 3, min 3x, negatif kali negatif, positif 7, sama dengan 5 tambah x. Berarti ini min 3x, x-nya pindah ke sini, berarti dikurang x, sama dengan 5-nya tetap, positif 7 pindah ke sini, jadi negatif 7, utang 3, utang lagi 1, berarti utangnya berapa? Utangnya 4x, sama dengan 5 kurang 7, dia punya uang 5, utang dia 7. Berarti dia hutang ya, hutang berapa? Hutang 2. Berarti X sama dengan minus 2 per minus 4. Maka X sama dengan nek jadi pos. Nah, kita bagi ya, 2 sama 4 itu kan bisa dibagi, sama-sama bagi 2.
sama-sama bagi 2 berarti jadi 1/2. Nah, apakah setengah lebih kecil dari 7/3? Ya, benar ya. Benar. X sama dengan setengah itu lebih kecil dari 7/3. Kenapa? 7/3 itu kan dia, saya bilang tadi 2 ya, 2 sekian. Berarti kan setengah lebih kecil dari 7/3, benar. Nah, maka HP-nya ada 2, yaitu setengah dan 6. Nah, ini yang memenuhi. Selanjutnya, saya garisin ya, mereng, bentar ya, biar tahu batasannya. Saya garisin dulu, ini nomor 2. Garis dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Saya lanjut. Bentuk yang ini sama ya, sama yang kemarin. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Untuk bentuk yang kedua, nah ini dia. Ini adalah bentuk baru. Bentuknya yaitu yang ini mutlak sama dengan mutlak. Nah, yang sebelah kiri mutlak, yang sebelah kanan mutlak. Nah, kalau yang ini kan sebelah kiri aja yang mutlak, Bu. Yang sebelah kanan enggak. Nah, kalau yang sebelah kiri yang mutlak aja, penyelesaiannya seperti ini. Tapi, kalau dia dua-duanya mutlak, sebelah kiri mutlak, sebelah kanan juga mutlak, maka penyelesaiannya adalah dengan cara mengkuadratkan, dikuadratkan dua-duanya. Gimana, Bu? Anggap 3x tambah 7 itu A. Kamu kuadratkan sama dengan ini si B ya. B kamu kuadratkan. Nah, A dikuadratkan, B dikuadratkan. 2x tambah 8 itu B. Nah, A yang 3x tambah 7 itu A. Kamu kuadratkan, berarti nanti kalau saya mau pindahin B kuadratnya ke sebelah kiri, kan jadi gini, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan berapa? Kan udah pindah B-nya ke sini kan? Berarti tinggal si 0, nggak ada lagi. A kuadrat, B kuadratnya pindah, berarti A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 0. Nah, inilah dari sini ada rumus. Rumus A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0 itu apa, Bu? Rumusnya. Rumus A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0 itu adalah A tambah B dikali A kurang B sama dengan 0. Nah, A tambah B dikali A kurang B sama dengan 0. Dari mana, Bu? Coba kamu kalikan ya. A kali A kuadrat, A kali min B, min AB. Nah, oke, supaya kamu gampang, saya tes ya. A kali A kuadrat, A kali min B, min AB, B kali A, positif AB, B kali min B kuadrat, sama dengan 0. Nah, ini negatif AB tambah AB habis. Nah, jadi apa tinggal? A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0. Nah, sama ya. Nah, jadi A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0 itu jabarannya yaitu A tambah B dikali A kurang B. Nah, itu kalau yang mau tanya. Nah, supaya nggak bingung, ini pembuktian aja ya. Nggak perlu kita buat lagi. Yang penting kamu tahu kalau A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah penjabarannya dari A tambah B dikali A kurang B. Nah, jadi dari sini A tambah B dikali A kurang B. Nih, saya kotakin ya. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini kamu buat. Kalau kamu jumpai sebelah kiri ada harga mutlak, sebelah kanan ada harga mutlak juga, maka kamu jabarkan seperti ini. A tambah B. Saya buka kurung kurawal. Ada A tambah B. A-nya yang mana? Ini A ya, ini B. A-nya berapa? A tambah B. Berarti kan 3x tambah 7. Nah, sepertinya gak muat lagi. Kita hapus dulu ini. 3x tambah 7 ditambah B-nya berapa? 2x tambah 8. A tambah B dikali. Nih ya, dikali A-nya berapa? 3x tambah 7 dikurang siapa? B-nya 2x tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini sama ini sama ini kita buka. Ini kan udah positif.
Jadi dalam kurungnya bisa langsung ditambahin. Yang ini sama ini dulu kita tambahin. 3x tambah 2x ya. Yang x ditambahkan, yang angka-angka ditambahin juga. Jadi jangan 3x tambah 7, nggak bisa. Kenapa? Karena ini satu angka, satu ada variabel. Jadi nggak bisa. Jadi yang sama variabelnya aja yang kita tambahkan. 3x tambah 2x berarti 5x. 7 tambah 8 sama dengan 15. Nah, ini dikali. Nah, ini gimana, Bu? Ini masih ada dalam kurungnya ini. Kalau ini kan positif, jadi nggak ada ngaruh. Tapi kalau ini hati-hati. Nah, ini berarti saya buka dulu dalam kurungnya biar kamu paham. 3x tambah 7 negatif kali 2x, negatif 2x, negatif kali positif 8, negatif 8 ya. Karena negatif kali positif negatif. Ya, nah ini jadinya yang kamu tambahkan. 3x dikurang 2x berapa? 3x kurang 2x tinggal si x. 7 dikurang 8. 7 dikurang 8 berapa? 7 dikurang 8 minus 1. Nah, jadi jangan kamu 7 tambah 8. Salah ya. Karena ini kan minus nih. Jadi kita buka dulu kurungnya. Kita kalikan dulu. Minus kali 2x, 2x, minus 2x, minus kali positif negatif, negatif kali positif negatif 8. Nah, berarti x kurang 1 ya. Dari mana, Bu? 3x dikurang 2x, x. 7 dikurang 8 minus 1 sama dengan 0. Bu, yang ini nggak dibuka kurungnya. Sama aja kalau dibuka kurungnya. Kalau yang ini nggak perlu. Kenapa? Karena nilainya nggak berubah. Karena kan positif kali positif, positif. Positif kali positif, positif juga. Nah, supaya nggak bingung, buka kurungnya dibuka juga nggak apa-apa. Jadi 3x tambah 7 ditambah 2x ditambah 8. Nah, ini dikali. Kalau mau dibuka kurungnya seperti ini ya. Kalau yang bagian tambah bisa langsung aja, nggak usah dibuka kurung. Tapi kalau yang bagian negatif harus kamu buka kurungnya dulu, karena ini negatif 2 kali negatif kali 2x, negatif 2x, negatif kali positif negatif 8. Nah, sama dengan 0 ya. Nih sama dengan 0. Oke. Nah, sampai sini selesai. Sampai sini udah langsung dapat ini. Apa ini? Akar-akarnya. Langsung buat kayak gini. 5x tambah 15 sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan negatif 15. Bu, dari mana sama dengan 0? Ini kan sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0 ya. Ini kita buat sama dengan 0. Ini buat sama dengan 0. Berarti kan 5x sama dengan positif 15-nya pindah ke sini. Jadi negatif 15. Maka x sama dengan minus 15 per 5. Maka x sama dengan minus 3. Nah, udah. Ini nggak ada di tes-tes. Langsung dapat jawabannya x sama dengan minus 3. Nah, kemudian yang kedua. Si x kurang 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 1. Dapat langsung si x sama dengan 1. Nah, begitu cara penyelesaian dari yang ini. Yang untuk bentuk sebelah kiri mutlak, sebelah kanan juga mutlak. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Ibu lanjutkan untuk bentuk yang ketiga. Untuk bentuk yang ketiga. Bentuk ketiga. Nah, untuk bentuk yang ketiga. Nih ya. Bentuk yang ketiga itu gimana, Bu? Bentuk yang ketiga. Nah, untuk bentuk yang ketiga, ini dia. Bentuk yang ketiga itu adalah kalau kamu jumpai harga mutlak ditambah dengan harga mutlak dan sama dengan konstanta. Nah, jadi kalau kamu jumpai ada harga mutlak ditambah lagi dengan harga mutlak. Nah, ini yang pengerjaannya agak sedikit panjang. Nah, kalau misalnya kamu jumpai harga mutlak ditambah harga mutlak sama dengan konstanta. Nah, kalau kamu jumpai yang seperti itu, maka cara pengerjaannya yang pertama adalah langkah pertama. Ini 2x kurang 1. 2x kurang 1 ini kamu buat sama dengan 0. 2x kurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1 ya. Pindah. Berarti x sama dengan 1 per 2. Kita buat pembuat 0-nya dulu ya. Ini juga. Yang sebelah sini juga. X kurang 3. Yang harga mutlaknya aja ya. X kurang 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan 3. Nah, itu yang langkah pertama. Kamu buat di sebelah sini sama dengan 0, yang sebelah sini juga sama dengan 0. Langkah kedua, kamu harus buat garis bilangan. Nah, garis bilangan ini apa? Yang ini yang kecil, yang setengah yang sebelah sini ya.
Kemudian ini 3, ya nggak mungkin 3 di sini. Jangan nggak tahu ya yang mana yang 3 di sini atau setengah yang di sini. Otomatis yang kecil duluan ya angkanya, setengah baru 3. Ini adalah garis bilangan. Setengah dan 3. Nah, kemudian setelah kamu buat langkah kedua garis bilangan, maka langkah selanjutnya yang ketiga adalah ini kamu bagi ke 3 bagian. Bagian kiri, bagian tengah, bagian kanan. Nah, kalau yang sebelah kiri itu otomatis X lebih kecil dari setengah. Ya. Nah, sebelah sini ini kan daerah yang X lebih kecil dari setengah daerahnya. Nah, kalau yang ini, yang tengah ini daerahnya yang mana? X itu terletak di antara setengah dengan angka 3. Jadi di antara setengah dan 3. Nah, cara buatnya gini ya. X duluan terletak di antara setengah dan 3. Nah, jadi ini cara bacanya X terletak di antara setengah dan 3. Ini dia. Ini daerah tengah. Nah, X-nya tuh terletak di antara setengah dan 3. Nah, untuk yang sebelah sini. Nah, kalau ini X-nya kan lebih besar nih ya daripada setengah. Kan lebih besar daripada setengah. Kalau dia lebih besar, dia harus ada tanda sama dengan. Nah, ini ya syarat untuk membuatnya. Kalau dia ada lebih besar dari setengah, kan X-nya lebih besar dari setengah, harus ada sama dengan yang ini. Enggak. Kenapa? Karena dia lebih kecil. X lebih kecil dari 3. Nah, kalau yang ini X kan lebih besar kan? Nah, kalau lebih besar saya bilang harus ada tanda sama dengan. Nah, X lebih besar sama dengan 3. Nah, itu aja tambahannya. Yang ini 1, yang di sini 1. Nah, Selanjutnya kamu harus tahu letak yang di mana si kiri dan di mana si kanan. Sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, sekarang untuk yang pertama, kita bagi bagian jadi 3 ya. Kita bagi bagian jadi 3 seperti ini. Nah, jadi 3. Untuk yang pertama, kita yang ini 2X kurang 1 ini kan 2X kurang 1. Letaknya di sini nih, lebih kecil dari 3. Lebih kecil dari setengah. Ya kan? Kan setengah nih. X setengah, dia lebih kecil dari setengah ya, si X-nya itu lebih kecil dari setengah. Letaknya kan ini kan setengah ya, yang di sini setengah kan dia sebelah kiri ya. Yang letak ini kan lebih sebelah kiri dari setengah ini. Dari setengah ini kan lebih di kirinya, karena dia di kiri maka dia dikasih negatif 2X dikurang 1. Nah, kemudian yang ini lagi X dikurang 3. Nah, ini 3 ya. Nah, sekarang kalau dia di sini, dia negatif nggak? Sebelah kiri nggak? Yang ini kan 3 di sini. Di sininya sebelah kiri 3 nggak? Sebelah kiri ya. Nah, ini kan arti sebelah kiri apa? Di sini angka 3. Kan sebelah sininya kiri kan? Berarti yang ini negatif X dikurang 3. Kalau dia sebelah kiri, dia dikasih negatif. Nah, ini memang agak ribet, makanya saya kasih 2 contoh soal. Supaya nanti saya jelaskan 2 kali ya, jadi supaya kamu lebih paham. Nah, udah selesai. Kemudian yang bagian tengah. Bagian tengah, sekarang posisi si 2X kurang 1. Posisi si 2X kurang 1 atau di setengah, ya setengah ini, posisinya di mana nih? Sebelah kanan ya, kan di tengah-tengah. Sebelah kanan dari si setengah ya. Karena dia sebelah kanan, maka posisinya udah positif. 2X dikurang 1, nggak usah kali negatif lagi yang ini. Kenapa? Karena dia udah sebelah kanan dari setengah. Nah, sekarang yang 3, untuk yang X, untuk harga mutlak 3, X sama dengan 3, posisinya di mana nih? Yang ini nih, bagian tengah. Kan 3 di sini, berarti masih sebelah kiri kan? Karena dia masih sebelah kiri, berarti dia dikali negatif. Negatif X kurang 3. Nah, ini kan tengah, ini kiri, tengah, kanan ya. Untuk sebelah sini kanan. Yang ini setengah di sini kan, harga mutlaknya setengah. Yang untuk 2X kurang 1 kan di sebelah kanan dari setengah kan. Ini kan setengah, kan sebelah kanan nih, udah sebelah kanannya, berarti positif. 2X dikurang 1, nggak usah dikali negatif lagi. Begitu juga dengan ini, harga mutlak X kurang 3, angka 3-nya ini kan udah sebelah kanan yang ini kan. Nah, makanya nggak positif juga, jadi positif juga X kurang 3. Nah, itu dia. Jadi yang sebelah sini negatif, ini positif, negatif, ini positif, positif. Kemudian diapain, Bu? Kemudian kita tambahkan.
kita tambahkan. Nah, ini gimana, Bu? Sebelum kita tambahkan, kita buka dulu kurungnya ya. Bisa nggak kita buka kurungnya? Kita buka kurung ini dulu. Minus 2x tambah 1 jadinya ya. Minus 2x tambah 1, yang ini minus x tambah 3. Nah, kita tambahkan yang ini 2x kurang 1, yang ini minus x tambah 3. Nah, ini ya, kita kalikan. Negatif kali x, negatif kali negatif positif 3. Nah, ini juga 2x kurang 1, x kurang 3. Kita tambahkan. Dah, kan udah nggak ada lagi dalam kurungnya ya. Sekarang kita tambahkan. Seperti biasa nih. Utang 2x, utang lagi 1x. Berarti utang 3x tambah 4. Sama dengan berapa, Bu? Sama dengan 8. Jangan lupa, sama dengan 8. Yang ini angka 8-nya dari mana, Bu? Dari sini, dari soal. Nah, kemudian yang ini 2x tambah 1x, 2x dikurang 1. Ini kan 2, ini enggak, kamu abaikan aja nih. 2x kurang x, berarti 2x kurang x berapa? 2x kurang x berarti tinggal si x ya. Nah, min 1 tambah 3, artinya dia punya utang 1, dibayarnya 3. Utang 1 bayar 3 berarti sisa uangnya 2 ya. Nah, berarti sisa uangnya 2x tambah 2 sama dengan 8. Nah, kemudian yang ini 2x tambah x, 3x. Utang 1, utang lagi 3, berarti utang 4 sama dengan 8. Dah, kemudian kerjakan. Kita cari x-nya. Ini berarti min 3x sama dengan 8 dikurang 4, ya kan? 4-nya pindah ke sini. Nah, 3x sama dengan 8 dikurang 4. 4-nya pindah ke sini ya. Berarti min 3x sama dengan 4. X sama dengan 4 minus 4 per 3 ya. Minus 4 per 3. Nah, sekarang kita tes. Nah, ini kasih ini ya. Kita tes, apakah minus 4 per 3 lebih kecil dari setengah? Apakah minus 4 per 3 lebih kecil dari setengah? Ya, benar. Minus 4 per 3 itu lebih kecil daripada setengah. Lebih kecil dari setengah. Nah, itu tergantung ininya, atasnya ya, lihat. Berarti dia memenuhi. Nah, sekarang yang bagian tengah kita selesaikan. Berarti ini x sama dengan 8 dikurang 2. X sama dengan 6. Nah, sekarang angka 6. Apakah 6 berada di antara setengah dan 3? Coba kamu perhatikan. Apakah 6 berada di antara setengah dan 3? Enggak ya. Ada angka di antara setengah dan angka 3. Apakah ada angka 6 di situ? Tidak ada. Berarti ini tidak memenuhi. Yang ini tidak memenuhi. Yang x sama dengan 6. Sekarang selanjutnya yang bagian ketiga. 3x sama dengan 8 ditambah 4. 3x sama dengan 12, x sama dengan 12 per 3. Maka x sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Ya. Oke, 4. Nah, sekarang apakah 4 lebih besar sama dengan 3? Iya, benar. 4 itu lebih besar sama dengan 3 ya. X berarti 4 itu kan lebih besar dia daripada si 3 ya. Berarti dia benar. Memenuhi. Jadi jawabannya adalah minus 4 per 3 dan si 4 yang memenuhi. Oke, ini supaya kamu lebih paham, saya kasih soalnya yang sama. Sama seperti soal nomor 3. Soal nomor 3. Berarti ini sama percis pengerjaannya supaya kamu lebih paham. Karena kan agak ribet ya. Nah, tapi pahami pelan-pelan. Oke, yang pertama apa? Langkah pertama buat dia sama dengan 0, Bu. X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan si 3, Bu. Yang satu lagi juga buat sama dengan 0, Bu. 2X kurang 8 sama dengan 0. 2X sama dengan 8. Berarti si X berapa, Bu? 8 per 2. Si X sama dengan 4. Nah, dapat. Setelah itu diapain, Bu? Kemudian kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangan ini yang kecil, ini yang besar. Ini berarti si 3, ini si 3, dan ini si 4. Nah, kalau yang ini apa, Bu? X lebih kecil dari 3, ya kan? Kalau yang ini apa, Bu? X terletak di antara 3 dan 4. Karena X lebih besar daripada si 3, berarti kita buat tanda sama dengan. Nah, ini juga X lebih besar sama dengan 4, karena X lebih besar. Kalau dia X lebih besar, ada tanda sama dengannya. Oke? Itu langkah kedua. Selanjutnya kita buat kotak. Kita garis saja ini.
garis, kita buat kotak. Nah, untuk yang pertama, kita tes ya. Untuk yang pertama, ini kan angka 3 ya, angka 3 ini. Ini kan X kurang 3. X kurang 3, si 3-nya ini sebelah sini kan. Berarti lebih kecil ya, sebelah kirinya. Kan saya fokus ke sebelah kiri. Sebelah kiri sini kan berarti si angka 3 ini sebelah kiri angka 3. Kalau sebelah kiri angka 3 negatif ya. Berarti ini si negatif X kurang 3. Nah, kemudian yang ini 2X kurang 8. 2X kurang 8 itu kan angka 4 ya. Ini kan 4. Berarti dia sebelah kiri nggak? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang ininya. Kita kan fokus ke sini. Sebelah kiri ya. Kan sebelah kiri angka 4 ini. Kita fokus ke kolom ini. Kolom ini kan sebelah kiri angka 4 ya. Berarti negatif juga. Negatif 2X kurang 8. Nah, kemudian yang ini. Ini angka 3. Kolom yang ini. Kolom yang ini yang untuk 3, X kurang 3 ini sebelah kanan atau sebelah kiri si angka 3? Sebelah kanannya. Karena sebelah kanan berarti dia positif. X kurang 3 ya. Nah, ini kan sebelah kanan angka 3 nih. Kolom yang ini kan berarti dia positif. Nah, sekarang untuk yang ini 2X kurang 8, yang angka 4 ini sebelah kiri atau sebelah kanan kolomnya? Sebelah kiri. Berarti masih negatif ya. Negatif 2X kurang 8. Nah, selanjutnya ini yang kolom terakhir. Kolom terakhir angka 3 di sini, kolomnya di sini, berarti positif ya. Positif berarti di sini X kurang 3. Nah, ini lagi yang 2X kurang 8, angka 4 di sini. Angka 4 di sini ya. Berarti kolomnya di sini, berarti positif juga. 2X kurang 8. Nah, selanjutnya ini dihapus ini ya. Ini maksudnya nih bukan ditambah nanti hasilnya, ini bingung kamu nanti. Ini maksudnya dibuka dulu ya dalam kurungnya. Ini dibuka dulu dalam kurungnya jadi ini. Nah, ini yang ditambah. Nah, ini selanjutnya kita buka dulu dalam kurungnya ya. Kita buka dalam kurungnya baru kita tambahkan. Buka dulu dalam kurungnya. Berarti ini min X tambah 3, yang ini min 2X tambah 8 ya. Min X tambah 3, min 2X tambah 8. Yang ini X kurang 3, min 2X tambah 8. Jangan tanya lagi, Bu, kenapa jadi tambah? Ini ya, negatif kali positif, negatif, negatif kali negatif, positif. Ya. Nah, kemudian yang ini dalam kurungnya X kurang 3, yang ini 2X kurang 8. Kemudian diapain, Bu? Kemudian ditambahkan. Nah, tambahin biasa. Utang 1, utang lagi 2. Berarti utang 3X. Tambah 3 tambah 8, 11. Kemudian 1 dikurang 2X. 1 kurang 2X. Berarti min X. 1 kurang 2X sama dengan min X. Ini min 3 ditambah 8. Dia utang 3, bayarnya 8. Dia punya utang 3, dibayarnya 8. Berarti sisa uangnya 5 ya. Positif 5 jadinya. Nah, kemudian yang ini 1 tambah 2. 1 dari mana, Bu? Ini angka 1 nih sebenarnya, tapi nggak ditulis. 1 tambah 2, 3X ya. Nah, ini utang 3, utang lagi 8, utang 11. Nah, sama dengan berapa, Bu? Sama dengan 5. Sama dengan berapa? Sama dengan 5. Sama dengan 5. Lupa Ibu buat 5-nya ya, sama dengan 5. 5 dari mana, Bu? Dari ini, dari soal ya. Nah, sama dengan 5. Kemudian, ini tinggal disederhanakan, tinggal dicari X-nya. Berarti ini min 3X sama dengan 5 dikurang 11. Ya kan? Positif 11 pindah ke sini, negatif 11. Min 3X sama dengan 5 kurang 11 berapa, Bu? 5 dikurang 11. Minus 6. Dia punya uang 5, utang dia 11. Berarti utang dia 6. Nah, berarti si X sama dengan minus 6 per minus 3. Berarti X sama dengan 2. Minus 6 per minus 3 sama dengan 2. Berarti naik pos ya. 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, sekarang apakah 2 lebih kecil dari 3? Pertanyaannya, apakah 2 lebih kecil dari 3? Iya, benar. 2 itu lebih kecil dari 3, benar. Nah, sekarang yang ini. Ini min X sama dengan 5 kurang 5. Berarti min X sama dengan 0. X sama dengan 0 per min 1. Berarti X sama dengan berapa? 0. Ya. Min X sama dengan 0, 5 kurang 5, 0. X aja, ini kan ada min. Min 1 ya, min 1 pindah ke bawah jadi 0 bagi min 1, 0. Apakah 0 terletak di antara 0, 3 dan 4?
Apakah 0 terletak di antara 3 dan 4? Tidak. Berarti dia tidak memenuhi. Nah, untuk selanjutnya, ini 3x sama dengan 5 tambah 11. Berarti 3x sama dengan 16. Berarti x aja sama dengan 16 per 3. Nah, x sama dengan 16 per 3. Apakah 16 per 3 lebih besar sama dengan 4? Nah, 16 per 3 itu kan sekitar 5 lewat ya. Kan 5 kali 3, 15, hampir 16 ya. Berarti kan sekitar 5 lewat, 5, berapa. 16 per 3 berarti lebih besar ya dari angka 4. Berarti memenuhi. Nah, ini berarti memenuhi. Nah, oke. Selesai penjelasan Ibu semuanya. Jadi ini ada 3 bentuk yang Ibu ajarkan. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga yang baru Ibu ajarkan. Semoga kamu mengerti. Kalau kamu tidak mengerti, boleh dijapri saya. Nah, untuk sebagai soal latihan, saya kasih 3 soal. Ini semuanya sama, hanya angkanya saja yang beda. Soal nomor 1, ini percis sama seperti bentuk soal nomor 1 yang ini, yang Ibu jelaskan. Nah, contoh soal nomor 1. Sama ya, soal nomor 1 percis sama contoh soal yang nomor 1 yang Ibu jelaskan. Soal yang nomor 2 percis sama seperti soal nomor 2 yang Ibu jelaskan. Dan soal nomor 3 ini percis sama yang Ibu jelaskan nomor 3 dan 4. 2 kali Ibu jelaskan. Supaya kamu paham, maka Ibu ajarkan 2 kali. Ya, soal nomor 3 itu. Oke, semuanya udah saya jelaskan. Semoga yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk kamu. Nah, supaya nggak salah soalnya, saya bacakan ya soalnya ya. Soalnya yang pertama soalnya adalah harga mutlak 3x kurang 5 dikurang 2x sama dengan 10. Yang kedua, harga mutlak 2x tambah 5 sama dengan harga mutlak 3x kurang 2. Yang ketiga, harga mutlak 3x kurang 6 ditambah harga mutlak x kurang 4 sama dengan 10. Tentukan semua nilai x yang memenuhi. Ya, oke? Semangat belajarnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.